Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 21 ayat 1-14. Nah, judul perikop itu, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai tenang, siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka muridnya yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Yohanes menjelaskan tentang penampakan Kristus kepada ketujuh muridnya itu. Salah satu hal yang menarik dari kisah ini adalah kisah tentang Simon Petrus. Saudara, Simon Petrus sebagaimana sudah kita tahu sebelumnya bahwa dia sudah menyangkal Kristus pada saat Yesus disalibkan di Yerusalem. Dan setelah itu dia juga adalah orang yang memeriksa kubur Kristus ketika Maria Magdalena datang menginformasikan bahwa kubur Kristus telah kosong. Tapi rupanya dia mungkin bersikap skeptis, sikap tidak percaya terhadap kebangkitan Kristus. Karena itu, Petrus dan murid-murid Kristus yang lain pulang ke Galilea dengan keputusasaan, kekecewaan, kemarahan, dan juga kesedihan yang mendalam akibat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Saudara, Kristus menyadari dan memahami kondisi dari murid-muridnya yang pada saat itu sedang mengalami pengalaman yang sangat traumatis, termasuk juga Simon Petrus. Kristus tidak datang untuk menghakimi penyangkalan yang Petrus lakukan. Kristus memahami kegagalan Simon Petrus ketika dia menyangkal Kristus. Namun, ia belum selesai berkarya dalam kehidupan Simon Petrus. Saudara, Kristus memiliki rencana yang besar bagi Simon Petrus. Ia akan menjadikan Petrus salah satu pemimpin dari gerakan yang akan mengubahkan kehidupan umat manusia, yaitu kekristenan. Bahkan menurut tradisi gereja mula-mula, rasul utama yang menjadi pemimpin daripada semua rasul adalah Rasul Petrus. Saudara, Allah tidak berhenti berkarya melalui kegagalan-kegagalan daripada Simon Petrus. Sama halnya dengan Rasul Petrus yang memang pernah melakukan kesalahan ketika ia menyangkal Kristus. Dan Kristus tidak pernah meninggalkan atau menyerah kepada kegagalan Petrus. Demikian juga dia pun tidak pernah
menyerah dengan kehidupan kita. Kristus datang untuk mengangkat Petrus dari kegagalan dan berbagai pengalaman traumatis mereka, untuk memberikan Petrus hidup yang memiliki tujuan. Saudara, kita mungkin pernah mengalami kegagalan, sama halnya dengan Rasul Petrus ketika kita mengikut Kristus. Namun ingatlah bahwa Kristus belum selesai dengan kehidupan kita. Ia akan terus membentuk kehidupan kita sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, sekali lagi Allah tidak pernah menyerah untuk membentuk hidup kita dan menjadikan hidup kita serupa dengan Kristus. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sedang mengalami kegagalan seperti yang dialami oleh Rasul Petrus? Mungkin tanpa sadar, saudara telah berdosa dengan pikiran atau perkataan atau tindakan saudara. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Allah agar memampukan saudara untuk kembali menapaki perjalanan spiritual saudara, untuk dibentuk oleh Allah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus Yesus. Saudara, marilah kita selalu setia untuk mengikut Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih melindungi kami, menjagai kami Tuhan. Dan terima kasih buat firman Tuhan yang sudah memberikan kepada kami harapan bahwa di balik seluruh kegagalan-kegagalan kami dalam mengikut Engkau, Engkau tidak pernah selesai dengan kami. Engkau tidak pernah menyerah dengan kegagalan-kegagalan kami. Dan karena itu, biarlah Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kami itu memampukan kami untuk selalu berubah menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas kami sebagai orang percaya dalam pekerjaan kami, di dalam apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami katakan, apapun yang kami pikirkan, biarlah Engkau berkarya Tuhan, sehingga kehidupan kami dari hari demi hari itu menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu, yaitu Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.